Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Rinjani, BP 190103-2017. Saya dari kelas 1C, Prodi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial orde 2. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian persamaan diferensial biasa orde 2, homogen dan non-homogen. Yang kedua, pengaplikasian persamaan diferensial biasa orde 2 pada rangkaian listrik. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 2 yaitu persamaan yang turunan tertingginya adalah pangkat 2. Bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 yaitu Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan RX. Dengan PX dan QX adalah koefisien. Jika Rx pada persamaan di atas sama dengan 0, maka persamaan itu akan berubah menjadi persamaan diferensial orde 2 homogen. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan diferensial biasa homogen orde 2 dengan bentuk umum Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0, di mana A dan B merupakan konstanta sembarang. Pada bentuk umum kali ini, A dan B merupakan konstanta sembarang. Sedangkan pada bentuk umum yang sebelumnya, PX dan QX merupakan fungsi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa non-homogen orde 2. Bentuk umumnya yaitu Y double aksen ditambah Fx Y aksen ditambah Gx Y sama dengan Rx. Dengan ketentuan, Rx tidak boleh sama dengan 0. Solusi dalam penyelesaian persamaan diferensial biasa non-homogen orde 2 ini yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Dengan YH adalah solusi homogen, dan YP adalah solusi parsial atau non-homogen. Untuk menentukan YP, dilakukan dengan dua metode. Bisa dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, dan yang kedua metode variasi parameter. Metode koefisien tak tentu. Pilihlah YP yang memiliki bentuk umum sama dengan Rx, lalu substitusikan ke dalam persamaan diferensial. Dapat kita lihat di tabel, jika Rx sama dengan E mx, YP-nya adalah A E mx. Jika Rx sama dengan X pangkat N, maka YP-nya adalah AN X pangkat N ditambah A N kurang 1 X pangkat N kurang 1 dan seterusnya. Untuk Rx sama dengan sin Wx, maka YP-nya adalah A cos Wx ditambah B sin Wx. Untuk Rx sama dengan cos Wx, maka YP-nya adalah A cos Wx ditambah B sin Wx. Selanjutnya, untuk Rx sama dengan E Ux sin Wx, maka YP-nya adalah E Ux dalam kurung A cos Wx ditambah B sin Wx. Untuk Rx sama dengan E Ux cos Wx, maka YP-nya sama dengan EUX dalam kurung A cos Wx ditambah B sin Wx. Dengan catatan, jika solusi parsialnya muncul di solusi homogen, maka kalikan solusi parsialnya dengan faktor X atau X kuadrat.
Baiklah, kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu pengaplikasian persamaan diferensial biasa orde 2. Berikut ini contoh soalnya. Yang pertama, tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu dari suatu rangkaian RLC dengan R sama dengan 6 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 farad, dan E sama dengan 12 volt. Dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 pada waktu saklar ditutup. Untuk penyelesaian soal di atas, kita menggunakan rumus L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah 1 per CQ sama dengan ET. Rumus itu adalah rumus dari hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC. Setelah itu, kita masukkan angka-angka ke dalam rumus tersebut, didapatkan 0,02 Q double aksen ditambah 16 Q aksen ditambah 5000 Q sama dengan 12. 0,02 adalah nilai dari L, 16 adalah nilai dari R, dan 5000 merupakan hasil dari 1 per C, yang mana nilai C adalah 2 dikali 10 pangkat min 4. 1 per 2 kali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 5000. Atau dapat kita sederhanakan menjadi Q double aksen ditambah 800 Q aksen ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Didapatkan persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0. Diperoleh akar-akar dari persamaan di atas, yaitu R sama dengan min 40 kurang lebih 300I. Solusi homogennya yaitu QH sama dengan E pangkat min 400T dalam kurung C1 cos 30T ditambah C2 sin 30T. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, dengan mengambil QP sama dengan A, didapatkan QP sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan QP ditambah QH. QP adalah 2,4 dikali 10 pangkat min 3 ditambah QH E pangkat min 400T dalam kurung C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Dengan memasukkan syarat-syarat awal yaitu Q0 sama dengan 0 dan I0 sama dengan 0, maka diperoleh C1 min 2,4 kali 10 pangkat min 3 dan C2-nya min 3,2 kali 10 pangkat min 3. Didapatkan solusi khususnya adalah Q sama dengan 10 pangkat min 3 dalam kurung 2,4 dikurang E pangkat min 400T dalam kurung 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T tutup kurung. Dengan pendiferensialan diperoleh IT sama dengan Q aksen T sama dengan 2E pangkat min 400T sin 300T. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Suatu jaringan listrik terdiri atas L 0,05 Henry, R 200 ohm, C 100 mikrofarad,
dan suatu gaya gerak listrik E sama dengan 100 volt. Carilah I dan Q jika diketahui awal muatan Q sama dengan 0, arus I sama dengan 0 bila T sama dengan 0. Pada penyelesaian contoh soal ini, kita menggunakan rumus D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah R per L ditambah 1 per LC Q sama dengan 1 per L ET. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, didapatkan D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 20 dQ per 0,05 dt ditambah Q per 0,05 dikali 100 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 100 per 0,05. 20 merupakan nilai dari R, 0,05 merupakan nilai dari L, 100 mikrofarad diubah menjadi farad, didapatkan 100 dikali 10 pangkat min 6, dan ET 100 volt. Selanjutnya dapat disederhanakan menjadi D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 400 dQ per DT ditambah 200.000 Q sama dengan 200 mempunyai penyelesaian Q sama dengan E pangkat min 200T dalam kurung A cos 200T ditambah B sin 400T tutup kurung ditambah 0,01. Kemudian diturunkan terhadap T. dQ per dt sama dengan 200 E pangkat min 200T min A ditambah 2B cos 400T ditambah min B kurang 2A sin 400T tutup kurung ditambah 0,01. Dengan memasukkan syarat awal diperoleh A sama dengan min 0,01 dikurang A ditambah 2B sama dengan 0 dan B sama dengan min 0,005. Kemudian masukkan nilai A dan B ke dalam Q dan I. Didapatkan Q sama dengan E pangkat min 200T dalam kurung min 0,01 cos 400T dikurang 0,005 sin 400T tutup kurung ditambah 0,01 dan I sama dengan 5E min 200T sin 400T. Di sini I dapat diabaikan, sedangkan Q sama dengan 0,01 untuk semua tujuan. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang ketiga. Diketahui E sama dengan 250 volt dengan arus I0 sama dengan 0 dan muatan Q0 sama dengan 0. Tentukan solusi khusus dari IT. Penyelesaiannya, pertama kita akan melakukan penyelesaian secara homogen. Didapatkan rumusnya D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 25Q sama dengan 0. Persamaan karakteristik dari persamaan diferensial tersebut adalah R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik yaitu R12 sama dengan tambah kurang I5. Didapatkan penyelesaian persamaan diferensial homogennya atau QH sama dengan QHT sama dengan A cos 5T ditambah B sin 5T. Selanjutnya kita masuk kepada solusi non-homogennya. Rx sama dengan 25 dengan QPT sama dengan K0.
Substitusikan Q/PT sama dengan K0 ke model persamaan diferensial. D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 25Q sama dengan 25. 0 ditambah 25K0 sama dengan 25. Didapatkan K0 sama dengan 1. Penyelesaian non-homogennya yaitu Q/PT sama dengan 1. Solusi umumnya yaitu Q/T sama dengan solusi homogen ditambah solusi non-homogennya, yaitu 1 ditambah A cos 5T ditambah B sin 5T. Substitusikan nilai awal tadi. Q0 sama dengan 1 ditambah A cos 0 ditambah B sin 0 sama dengan 0, didapatkan A sama dengan min 1. Selanjutnya, I sama dengan dQ per dt sama dengan min 5 A sin T ditambah 5B cos 5T. I0 sama dengan min 5A sin 0 ditambah 5B cos 0 sama dengan 0. Didapatkan B sama dengan 0. Jadi, solusi khusus selengkapnya yaitu Q/T sama dengan 1 dikurang cos 5T. Dan arus IT adalah IT sama dengan dQ per dt sama dengan 5 sin 5T. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Missing someone